Bersyukur selalu di kasih-Mu di dalam hidupku. Akan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Akan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Oh, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus.
kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Kau terlalu kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan senang hati. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, Kau terlalu kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, kami cinta Engkau. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Besar setiamu dalam hidup kami selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini. Oh, setiap kali kami mengingat Engkau. Setiap kali kami datang menghampiri Engkau. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya hari lepas hari Engkau menyatakan diri-Mu semakin lama semakin jelas bagi kami. Terima kasih. Kami sangat bersyukur pagi ini. Terima kasih buat damai sejahtera, buat sukacita. Terima kasih buat pengharapan, buat iman, keteguhan hati yang Kau taruhkan dalam hati kami. Oh, terima kasih. Kami boleh bersekutu setiap pagi bersama dengan Engkau. Terima kasih. Mari silakan Bapak, Tuhan dan Roh Kudus, Engkau ajari kami lagi apa yang kami butuhkan dalam pengenalan kami akan Engkau. Biarlah kita kiranya boleh makan bersama-sama. Oh, kami percaya Engkau menemukan di dalam diri kami. Oh, diri-Mu sendiri. Terima kasih. Kami bersyukur kami satu dengan Tuhan dan Tuhan satu dengan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Shalom Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Yang semalam gak hadir Zoom, hadir di radio Kak semua? Mantap. Hadir? Ada yang gak hadir sama sekali? Yang semalam? Pak Nanser hadir di radio Kak semalam? Hadir di setengah Pak, kebetulan lagi ada kerjaan. Sempat dengar yang saya sampaikan semalam? Yang tentang apa? Agak ini juga sih Pak. Formasinya lengkap itu saya sempat dengar nggak? Yang saya bilang formasinya lengkap itu. Kalau formasinya lengkap gitu. Udah kelewat ya Pak. Oh, kelewat Pak. Udah, saya kebetulan kan ada kerjaan, jadi baru sampai di rumah itu jam 8 lebih. Pak Janu sempat dari awal kah atau sudah pertengahan? Dari awal sih Pak, cumannya karena ada kerjaan jadi agak Berarti fokus Pak. sambil kerja lah. Iya Pak. Ya, tidak apa-apa. Nanti bisa dengar ulang lagi. Iya Pak. Ya, shalom teman-teman. Bagaimana tanggapannya? Mungkin dari yang kalau Mak Michelle gimana?
Hadir lewat radio atau sama sekali tidak? Jam di Zoom jam 9 lewat. Setengah 9? Oh, masuk di jam malam. Oh, saya sampai nggak perhatiin. Oke, bagaimana tanggapan saudara tentang siapkanlah akal budimu itu? Ya, mungkin teman-teman gimana ya menanggapinya? Ada seperti ini enggak ya? Ada seperti perbedaan enggak ya dengan yang selama ini? Kalau selama ini kan kita rata-rata kalau kita lihat kan bahwa hanya sampai di ya sudah, tujuan terakhir ya sudah surga lah. Selalu kan begitu ya, arahkan hatimu, sehingga kebanyakan kekristenan itu kan membuat ya sudahlah, nanti kalau sudah tua baru sungguh-sungguh gitu loh. Dan kalaupun sungguh-sungguh selalu kan dibayang-bayangi dengan ya jangan terlalu melekat dengan dunia ini, padahal nggak bisa lepas juga gitu kan. Sehingga begitu terjadi bencana selalu pikirannya ya sudahlah, tak datanglah Tuhan kan gitu kan. Tapi dengan perkataan itu siapkanlah akal budimu. Adakah sesuatu yang saudara mulai ini ya berubah gitu dalam pola pikir saudara gitu. Ketika mendengarkan perkataan itu, siapkanlah akal budimu. Gitu. Selama ini kita hanya sekedar ya itu urusan dunia lah gitu. Adakah saudara tergugah dengan yang saya katakan gitu ya? Yang saya katakan yang old mind dan new mind itu kan. Nah, si new mind ini benar-benar sudah siap untuk apa ya? Mengambil alih gitu. Ya, karena memang kalau dengan pakai cara lama sudah tahu pasti kalah ini. Sudah pasti jadi ternyata mereka benar-benar mempelajari bagaimana nanti ingin lepas dari si invisible man ini kan. Kalau bedanya dengan ini, dengan gereja kalau kita perhatikan, itu kayak sudah pasrah aja gitu. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang mau dimenangkan di bumi ini gitu. Karena ya sudah bumi ini milik atau dunia ini milik si jahat kan gitu kan. Padahal kan ayat-ayat di dalam Alkitab ketika dijelaskan tentang kitab Wahyu itu kan keberadaan si antikris itu kan sebentar sekali kan sebetulnya kan. Pas di endingnya itu kan. Sebelum kita memasuki ke zaman baru itu kan. Sebetulnya tidak lama. Tetapi fokus itu yang kita mau apa ya, harus menyadarinya karena tidak banyak orang menyadarinya. Orang-orang percaya kalau kita perhatikan selalu ingin ya sudah kita ini mesti meninggalkan dunia ini. Gitu. Tapi waktu datang pun kesempatan untuk meninggalkan dunia tidak tahu mau kemana gitu. Jadi ketakutan karena munculnya si pembinasa keji, si antikris itu menjadi lebih kuat kan. Kalau saudara coba saudara ini kan, saudara
agak inilah apa namanya, pelajari sedikit ya kondisi gereja, kondisi kebanyakan orang dari cara mereka bicara. Semua kan pada ingin melarikan diri, termasuk yang pengangkatan juga pengen melarikan diri juga. Jadi dari situ harusnya kita mulai gini, mulai menjadi jadi perkataan siapkanlah akal budimu itu. Mari coba perhatikan gitu kan. Dan dengan keadaan itu kita mesti berani out of the box gitu. Jadi dengan saya ini kan kemarin dia dengan ceritakan orang-orang yang di New Mind itu, mereka adalah mereka tidak berbicara mengenai agama lagi kan, nggak bicara agama lagi, tapi bagaimana ingin keluar dari keadaan ini. Mereka lebih ini ya, lebih real gitu loh, lebih real mengetahui ada musuh bersama sebetulnya gitu ya. Ada musuh bersama yang mereka gimana ya? Enggak, ini real, ini musuh dan mau dikalahkan gitu. Tidak mau jadi budak terus kira-kira begitu. Karena ternyata memang selama ini mereka menyadari. Nah, bedanya dengan orang percaya ya, kita memiliki kebenarannya, tetapi justru ingin menghindar gitu loh. Padahal kan Tuhan bilang, barang siapa menang. Selalu di dalam pikiran orang percaya itu pokoknya, ya sudahlah, kita sudah ditempatkan di dunia ini, ya sudahlah. Karena memang sudah ditakdirkan dia muncul, ya sudahlah. Kita mesti ya berjaga-jaga, jangan sampai menerima tandanya. Kan fokusnya kebanyakan di situ, sehingga nggak ada perlawanan gitu. Kira-kira mungkinkah Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini, terus kita sudah ditetapkan untuk kalah, lalu mati saja? Padahal kan ada ayat-ayat yang lain yang banyak sekali. Dan di perjalanan bangsa Israel juga kan mereka kan harus mengalahkan musuh-musuh, kan berperang toh. Sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, dan waktu mereka memasuki tanah perjanjian pun mereka mengalahkan raja-raja, ada 32 raja sudah yang mereka harus taklukkan. Jadi boleh dikatakan ada sesuatu yang kalau disadari gitu, kita mesti keluar dari keadaan itu. Bukan berarti kita mesti apa ya, bagaimana mengalahkan mereka, tujuan kita di dunia, bukan. Tetapi dari pernyataan ini, saudara, siapkan akal budi. Mereka itu, saudara, dengan keadaan mereka tahu musuhnya. Karena juga mereka itu diajarkan itu di agama mereka juga diajarkan. Selain diajarkan di agama mereka, itu juga mereka itu dalam kehidupan nyata mereka menghadapinya gitu loh. Nah, kebetulan si orang itu seorang yang belajar lintas ilmu sebetulnya. Jadi karena memang dia dulu disekolahkan oleh negara, kan ceritanya dia disekolahkan negara ke Amerika gitu. Jadi dia tahu apa namanya tujuan daripada negara itu. Jadi dia pelajari tujuan negara Amerika bagaimana, tujuan negara Cina bagaimana. Jadi dia tahu. Makanya dia tidak berprasangka. Jadi dia melihat ketulusan hati daripada orang-orang gitu.
termasuk Bill Gates. Kan selama ini kan kita hanya melihat misalnya beritanya propaganda dia di media. Lalu orang itu memusuhi pribadinya. Tapi orang ini tidak memusuhi pribadi, dia bisa belajar, bahkan dia mengidolakan. Karena bagaimana dia sampai ke tingkat itu? Ternyata dia melakukan hal-hal yang juga dia memperhatikan hati nurani gitu loh. Ada ternyata. Nah, kita ini begitu kita dengar berita dari seorang, langsung sudah. Makanya sampai dia bisa melihat kebaikan dari seorang tokoh HRS gitu. Bahkan bagaimana caranya supaya teroris-teroris itu bisa istilahnya bertobat. Dia sampai memang sudah melakukan seperti itu. Kita hanya melakukan apa? Hanya melakukan berdoa, tapi kalau ditanya hati nuraninya, misalnya diperhadapkan dengan wajah seseorang dulu ketika pemimpin Jakarta ketika Ahok ditindas gitu kan. Lalu muncullah governor yang sekarang. Ya. Tapi karena hanya kita melihat dari sisi negatifnya, kita tidak bisa melihat sisi positifnya. Jadi sebetulnya kita kebanyakan gereja tidak fair gitu. Sementara orang-orang ini fair, jadi menamakan dirinya atas manusia. Jadi bisa melihat sisi baik. Dari setiap orang. Padahal harusnya kita pun seperti kita kemarin belajar itu, bagaimana Witness Lee mengatakan, saya bersyukur masih ada daging saya katanya. Sebetulnya ketika, coba kita lihat ya, Roma pasal 7 itu. Roma pasal 7 ayat 23. Nah, mulai dari 21 ya. Roma pasal 3 ayat pasal 7 ayat 21. Ya, karena ya anak-anak cuman ada juga ya. Ada Stanley, Club Stanley. Ya? Iya, dia ada ini. Ada Stanley ya. Stanley boleh baca ayat 21 sampai 22 ya. 22 ya. Oke, kuat sarannya, kuat. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki perbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 28. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota. Sampai 28 aja. 28. Mudah baca aja. Baca aja. Tapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Oke, sekarang ada yang lain kah di sana? Berarti kalau nggak ada, Brian ya. Karena nggak ada yang muncul. Nah, Brian. Selesaikan aja. Dari 24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Baik. Perhatikan di sini, saudara. Sebetulnya ayat ini itu sama dengan yang dikatakan oleh Petrus tadi. 1 Petrus 1 ayat 13 itu ya. Siapkanlah akal budimu. Nah, jadi bedanya dengan Paulus itu karena kuatnya ambisinya, maka pergolakan dia itu kuat sekali. Jadi pergulatan dia dengan Allah itu kuat sekali. Karena di dalam dirinya ini ada satu ambisi memang sejak awal, ingin mengasihi Allah gitu loh. Bahkan kan dia katakan begini, tidak bercacat. Dalam Taurat dia tidak bercacat loh. Bayangin. Saking disiplinnya dia, sehingga dia menjadi orang Farisi. Tetapi kenapa ketika dia mengalami Tuhan, justru yang jahatnya muncul gitu loh. Kan di waktu Taurat itu kan dia kan bisa menekan. Oleh karena disiplinnya yang sangat kuat, puasanya. Tetapi kenapa justru ketika menerima kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, justru yang jahat itu bisa dia lihat. Yang dikatakan dia. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jadi lewat kehadiran Tuhan di dalam dia. Ini saudara, dia ini sudah mengalami pewahyuan, sudah dibawa ke padang gurun. Bahkan dia sudah mengalami tingkat ketiga juga. Dan di dalam dirinya ini kerasulan itu sangat kuat sekali gitu. Sampai-sampai dia berani pada waktu itu saudara, pengajaran rasul-rasul kan sudah kuat ya. Tapi karena perjumpaan dia dengan Tuhan, dia berani, kalau boleh kita bilang out of the box gitu. Dia tidak dibayang-bayangi oleh pengajaran para rasul. Seperti yang sekarang lah saudara. Sebetulnya kan kebanyakan para pendeta itu, hamba Tuhan, kebanyakan kan murid para rasul-rasul ini kan secara tidak langsung. Dengan membaca tulisan mereka, mempelajari bahasa aslinya, tanpa sadar kan menjadi murid daripada para rasul-rasul ini. Mereka tidak pernah mau melampaui. Sementara para rasul ini benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Dan mereka menemukan di dalam dirinya. Sampai mereka menyimpulkan aku manusia celaka. Nah, kalau murid-murid itu berbeda dengan Paulus. Kalau murid-murid itu benar-benar mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Langsung mereka lihat. Dan sembari mereka hidup bersama dengan Tuhan, selalu begini, siapakah orang ini? Gitu loh. Kan lihat ya. Ketika dia berjalan di atas air lah, ketika dia mengatakan dia tertidur ketika badai, dikatakan diam gitu ya. Badainya
Itu kan mereka heran ya. Berarti begini, para murid itu dengan diam-diam mempelajari hidupnya Yesus. Siapa sih orang ini? Jadi mereka bukan hanya kagum kepada mujizatnya Tuhan. Kenapa ya Tuhan bilang, jangan kamu bangga karena setan-setan itu tunduk kepadamu, tapi banggalah karena namamu terdaftar di sorga. Kenapa ya? Kenapa ya dia cuci kaki kami? Itu mereka itu benar-benar memperhatikan loh. Sehingga boleh dikatakan mereka itu tidak sesulit Paulus lagi. Nah, Paulus ini karena dia memang Farisi, dia berjuang sekuat tenaga. Jadi itu yang belum lepas. Roh ingin tidak bercacat, tidak bercela. Kuduslah kamu sebab Allah kudus. Nanti kita temukan juga itu di perkataannya Petrus. Nah, jadi mereka ini benar-benar mengalami Tuhan sendiri lewat kehidupan mereka. Inilah yang harus sebetulnya kita pelajari dalam hidup kita ini. Hidup kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan kan kita lihat. Bukankah kita dari dulu kita berjuang juga sejak kita bertobat? Jadi saudara, jangan pernah menganggap ya itu untuk orang. Ini perjalanan hidup kita loh. Dan apa yang mereka alami ini pasti terjadi juga di dalam kita. Jadi kalau kita tidak melewati yang dialami oleh yang namanya Paulus ini, kita nggak ngerti juga arti bagaimana persiapkan akal budimu. Dulu saudara, ini membingungkan bagi saya. Padahal karena pada waktu itu saudara, kita itu lagi pokoknya hidup dalam roh. Hidup dipimpin oleh roh. Jadi dalam pengenalan, dalam pencarian saya akan Tuhan, sudah melihat bagaimana orang-orang yang katanya hidup dalam roh, tapi pada kenyataannya hidup secara materinya atau tubuhnya gitu tidak memancarkan gitu loh. Yang terjadi malah apa? Coba saudara perhatikan para hamba Tuhan yang lagi dipenuhi dengan roh. Lagi dipenuhi dengan pewahyuan. Yang keluar apa? Pasti emosinya lah. Pasti arogannya lah. Pasti kesombongannya lah. Coba saudara perhatikan. Tapi begitu sekarang dihadapkan dengan yang namanya wabah ini. Coba perhatikan. Di mana semua yang katanya iman mereka itu memindahkan gunung. Kenapa justru langsung, ya sudahlah. Memang Tuhan menentukan demikian. Kita mesti tunduk kepada pemerintah. Hei, dulu nggak ada loh seperti itu. Kenapa jadi seperti itu? Nah, jadi saudara, disinilah sebetulnya perenungan kita. Jadi begitu sampai ke sini. Jadi ayat itu benar-benar sekarang baru ngeh. Oh, ini toh maksudnya. Kan dia bilang begini. Di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Berarti kan kalau melihat, berarti kan lewat pengalaman dong. Dan ketika dia menyatakan ini, tentu bukan sehari dua hari, saudara. Bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. Bahkan
kalau yang saya dapatkan ketika saya merenungkan hidupnya Paulus dari tulisan-tulisannya lewat tahun-tahun penulisan Alkitab atau surat-suratnya dia, saya menemukan begini, dia masih bergumul juga dengan dirinya. Makanya dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bahkan dia itu menghendaki kematian yang sempurna. Berarti begini, saudara. Berarti pengenalan dia akan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau saya saya mulai renungkan begini. Itu di masa itu ya, saya tidak mengatakan di masa yang sekarang ya. Di masa ketika dia menulis itu. Kita itu sedang melanjutkan perjalanan hidupnya dia. Jadi kalau kita baca itu, jadi ketika saya baca itu, oh, berarti keadaan Paulus pada waktu itu di sini. Ketika kita belajar begini, melupakan semua di belakang kita. Sementara tahukah saudara, suratnya itu sudah di ending hidupnya loh saudara. Sampai dia menemukan begini. Dia menemukan bahwa dia akan dikorbankan. Namun saudara, waktu dia mau mengalami eksekusi itu, dia itu benar-benar sama seperti Tuhan. Dia berdoa, dia membayangkan. Tetapi untuk kehidupan setelah eksekusi itu, dia nggak tahu. Karena Tuhan Yesus juga demikian. Eloah, Eloah, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi semua perkataan Tuhan itu mereka renungkan juga. Dan tiba ketika mereka menghadapinya. Kalau murid-murid yang lain seperti Thomas ya, kalau dengar kesaksiannya gitu ya. Kan ketika datang salib itu, dia bilang begini. Jadi ketika dia lihat salib itu, tiba-tiba dia ini gini. Dia sangat terharu sekali. Terharunya begini. Oh, salib yang kurindukan selama ini. Jadi benar-benar dia melihat kemuliaan di balik salib itu. Nah, Paulus juga menemukan itu. Tapi sudah di ending hidupnya ketika dia di penjara. Jadi dia sudah melupakan semua. Karena dia akan menghadap Tuhan yang sebenarnya. Cuman karena imannya kuat. Karena Yesus juga melewati hal yang sama. Semua perkataan Tuhan itu menjadi hidup. Jadi dengan tenang. Dia menghadapinya. Nah, yang berbeda itu sekarang saudara. Semua orang ingin menjadi seperti Yesus. Tetapi tidak merenungkan bagaimana sebetulnya Yesus menjalani semua perjalanan itu. Dan sedang di mana kita ini sekarang? Bukankah ada panggilan-panggilan yang lain? Kenapa ketujuh jemaat itu kan berbeda-beda? Ada banyak orang juga yang tidak mengerti tentang, tidak mempercayai bahwa itu adalah zamannya gereja. Jadi saudara, yang saya perhatikan saudara, kita ini, dunia itu punya kurikulum. Tetapi, kekristenan seperti nggak punya kurikulum. Nggak jelas gitu loh.
Sudah di mana mereka sekarang? Ibaratnya sekolah sudah sampai di mana sekolahnya? Itu selalu bulat gitu. Mutar di situ terus. Nggak ada peningkatan. Sehingga targetnya hanya apa? Ya kumpulin jiwa-jiwa. Masuk di situ. Setelah itu, ya wes tunggu Tuhan datang. Bulat loh saudara. Sementara orang-orang itu ternyata dari saya begini. Jadi ketika dia bilang, ketika dia kayak apa itu ya? Apa namanya kalau madrasah itu? Bukan madrasah dia, apa namanya? Kalau Pesantren, Pak. ya, pesantren itu kan. Nah, jadi ketika si ustadznya mengajarkan tentang oh dulu Muhammad begini waktu dia apa namanya dikasih sama siapa ya istrinya kasih kopi tapi asin gitu. Jadi si ustadznya bilang, oh karena waktu itu gulanya sama kan. Jadi ya maklumlah. Karena gula sama garam kan sama-sama putih. Nah dia itu kritis sekali. Pada waktu itu gula belum ada. Belum di zaman itu. Belum ada gula putih. Yang ada di zaman itu adalah gula merah gitu. Jadi nggak mungkin salah. Wah itu yang dibilang dia gelarnya sejak kecil itu. Sontoloyo. Kamu itu sok tahu aja. Dia kritis. Maksud saya begini, saudara. Anak-anak kita sekarang, coba ketika kita ajarin. Mereka itu, ya sudah lah, enggak ini, saudara. Seperti ada ditutupin. Jadi mereka benar-benar belajar. Kalau kita, saudara, kebanyakan, itu enggak tahu cerita, enggak tahu sejarah. Sehingga telan bulat-bulat aja. Jadi ketika dikatakan, oh pengangkatan itu kayak gini, akan ada begini. Oh itu semua sudah rata-rata, lihatlah. Itu kalau saudara ajarkan sesuatu yang ini. Percaya saya. Mereka itu tidak berani out of the box. Sekalipun itu tidak ada di Alkitab, tapi karena sudah berulang-ulang diajarkan oleh para pengajar-pengajar mereka, mereka nggak berani membaca Alkitab sendiri. Bergantung kepada interpretasi terus. Dan kalau itu interpretasi, itu jadi denominasinya bilang seperti ini loh interpretasi tentang kedatangan Tuhan. Kalau ada yang bicara yang lain, itu tidak akan mereka terima. Dan seandainya Tuhan itu sendiri datang kepada mereka, Tuhan itu harus disuruh minta izin dulu sama ketua sinodenya. Itulah model kekristenan kita. Tidak pernah, walaupun dikatakan, jadikan semua bangsa muridku, walaupun mengatakan, oh menjadi muridnya Tuhan. Saudara, omongan itu nggak berdasar. Karena si orang itu nggak pernah jadi muridnya Tuhan. Sekalipun dari mulutnya dia cari Tuhan menjadi muridnya Tuhan, tetap orang itu dibawa bayang-bayang daripada interpretasi-interpretasi sebelumnya. Itu sebabnya guru kita juga menjadi miss kan tentang pengajaran tentang pengangkatan.
kalau kita tidak dibawa keluar dari situ. Kalau bukan karena istilahnya saya benar-benar ya sudah, karena dia bilang begitu, saya nggak baca lagi bukunya. Tahu nggak? Secara tanpa saya sadar, bayang-bayang pengajaran. Jadi tak semua saya mengatakan ini ya, salah ya. Ada banyak hal kita yang diajarkan tentang mendengar suara Tuhan, itu banyak sekali kita yang ditolong. Gitu ya. Tetapi ada hal di mana dia tersandera di pelajaran yang lama, tidak berani keluar dari situ. Karena apa? Sudah terbuai kan dengan pelayanan mendoakan orang. Dan sekarang tahukah saudara? Mereka yang lama terus hidup di sana. Dan anehnya, mereka tidak memiliki hidupnya atau hakikat daripada guru mereka. Walaupun gitu-gitu, saudara, guru kita dulu tubuhnya saja tidak mau disuntik untuk apa namanya? Untuk menerima, untuk disuntik apa namanya? Formalin. Sudah mati loh. Sudah jenazah loh. Bahkan dia sebetulnya nggak mau lagi. Karena anaknya saja di endingnya harus dimasukin selang untuk ke mulutnya gitu. Tapi dia menolak. Seandainya mereka benar muridnya Pak Andreas, wow, hidup mereka tidak seperti sekarang, kompromi. Enggak. Tapi mereka merasa dirinya murid-murid Musa. Kan gitu kan? Orang-orang Farisi itu kan. Kami ini murid-muridnya Musa. Nah, kamu dia, kalau benar kamu murid Musa, kamu pasti mendengarkan aku loh. Kami kan anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu pasti mendengarkan aku. Tapi kamu enggak. Kamu bukan anak-anak Abraham, iblis lah yang jadi bapak. Wow. Tuhan ngomong itu slow aja, saudara. Mereka makin panas, saudara. Kenapa aku jadi musuh kalian ketika aku mengatakan kebenaran? Jadi saudara, perhatikan saudara. Jadi ketika dikatakan satu perkataan ini, siapkan akal budi. Saudara harus benar-benar jadi murid. Belajar. Murid itu mesti belajar. Kalau saudara mau ingin kokoh, kalau saudara mau gampangnya sih percaya aja apa yang saya katakan. Karena saya seorang pelajar. Kalau saudara nggak mau ini, ya saudara harus ikut pelajaran saya dulu dari dulu. Baca bukunya Rick Joyner, baca bukunya Osmani, banyak sekali loh bukunya. Mau saudara? Saudara di tengah-tengah, saudara punya berapa banyak waktu lagi sih? Sudah sibuk sekali gitu kan? Orang kerja dari kantor aja misalnya habis nanti Zoom ini kan sudah kerja. Sudah sibuk. Kapan lagi baca bukunya? Si orang yang saya bilang tadi, 1 bulan 1 buku. Entah buku apa saja. Sampai dia berani mengatakan, jadi orang itu kaget. Jadi orang-orang yang mendengarnya itu kaget gitu. Dari mana orang ini kok pintar sekali? Ternyata kehidupannya banyak baca buku. Bukan hanya buku Indonesia, saudara. Tahukah saudara? Kasihan saudara anak-anak kita. Anak-anak kita itu belajar tentang sejarah. Tapi tahukah saudara? Sejarahnya itu banyak yang tidak benar. Tapi itu diajarkan di kurikulum. Tentang perjuangan dulu, tentang dulu bagaimana Belanda.
Saudara tahu, saudara, bagaimana dulu penjajahan Belanda atas Indonesia? Kita kan dicekokin apa? Belanda sangat kejam katanya. Apa itu? Bukan Romusa. Apa yang itu? Kalau mereka itu jadi budak itu apa? Tanam paksa, Pak. Tanam paksa. Jadi semua hasil pertanian itu harus punya mereka. Terus buat jalan itu juga gitu kan? Kan Jepang itu, Pak. Kalau Jepang kan Romusa itu kerja Romusa paksa itu dia. Ya itu Jepang, Pak. Jepang. Itu Jepang ya. Tapi kan Ya, kalau Belanda kan tanam itulah. Jadi semua hasil panen dari warga itu kan dibeli mereka dengan sangat murah, tapi dijual mahal ke Eropa sana seperti itu. Iya. Itulah gambaran umumnya. Iya. Tapi sejarahnya itu selalu begini, menciptakan image di dalam bangsa kita bahwa Belanda itu kejam lah segala macam. Tapi sebetulnya ada sejarah lain yang mengatakan bahwa sebetulnya orang Belanda itu sebetulnya memberikan upah kepada bupati-bupati. Nah, bupati-bupati inilah yang menahan. Dari dulu itu korupsi itu sudah berurat berakar gitu loh. Cuman kenapa dibuat berita itu seolah-olah jadi harus dibangunlah narasi supaya kita membenci penjajah. Jadi dari situlah sebetulnya terbangun solidaritas semuanya. Pokoknya kita mesti berjuang melawan penjajah. Tapi tahukah saudara? Soekarno sendiri mengatakan, justru penjajah yang paling kejam adalah bangsamu sendiri. Itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya kemerdekaan kita, itu kita belum merdeka sampai sekarang. Cuman beda penjajah aja. Kalau dulu penjajah kita dari luar, tapi sekarang penjajah kita ada di dalam para pengkhianat-pengkhianat. Itulah yang mereka lihat. Namun cara dia, karena saudara, jadi saudara, tahun 98 itu saudara, itu sebetulnya, jadi sebetulnya ada hal yang ketika kita lolos dari 98 itu, jadi ternyata ada hal yang sampai kita itu benar-benar jadi lebih parah daripada sebelum 98. Nah, tapi dia ini saudara, dia nggak menyalahkan. Jadi dia belajar out of the box, nggak ada gunanya menyalahkan siapapun di sini. Ada sistem, ada invisible man gitu, yang membuat jadi keadaan seperti ini. Sama seperti ketika kita melihat keadaan gereja. Ada hal yang mesti kita lihat. Nggak ada gunanya kita menyalahkan. Itu yang dikatakan, siapkanlah akal budimu. Karena kita akan memasuki satu daerah, tapi orang-orang sebelum kita itu pada mati di padang gurun. Itulah orang-orang yang memasuki tanah perjanjian, saudara. Semua mereka lahir di padang gurun. Kehidupan yang akan kita masuki. Jadi saudara, kenapa saudara kita melewati umur orang 70, kalau kuat 80, 90. Sementara sekarang kita masuk satu zaman yang baru. Tuhan katakan tak ada kematian. Ayo. Generasi sebelum kita tidak mengenal ini, saudara. Paulus tidak mengenal zaman yang kita masuki ini. Petrus tidak mengenal jalan yang kita masuki. Mereka sudah jadi awan saksi sekarang. Mereka nanti akan turun. Dan tentang mereka turun itu, saudara, itu masih diinterpretasi orang. Tentang bagaimana mereka turun itu pengertian yang sebenarnya kita belum tahu. Walaupun saya tahu sebetulnya dalam hati saya.
Tapi untuk menyatakan kepada saudara, tidak semudah itu. Kerangka berpikir saudara itu mesti dibangun dulu. Baru bisa menerima perkataan-perkataan yang sampai akal kita itu bisa nangkap. Itu loh sebetulnya artinya. Siapkanlah akal budimu. Itulah arti Tuhan menjadi manusia. Sampai bahasanya Allah, sampai kita mengerti dengan bahasa manusia. Itulah sebabnya dia itu jadi manusia. Jadi saudara, dari saya memperhatikan, saya cerita semalam itu ya. Ketika saya ceritakan sama saudara, saya kadang-kadang saudara ketika saya mendapatkan sesuatu sebelum sampaikan gitu ya. Kadang saya sudah pikir, sudah tahu sistematis begini-begini mau sampaikan. Tapi karena memang dilarang untuk ini ya, untuk membuat satu ini gitu. Saya dalam hati saya begini. Ketika menyampaikan, saya tahu saudara, jadi ada hal-hal nanti misalnya akan menghalangi itu ya. Ketika menyampaikan itu. Jadi sambil saya benar-benar gini, saya ngikuti saja alurnya dia bicara apa. Ikuti alurnya di mana. Dan saya benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang coba itu menentang yang mau saya ucapkan. Tentu kan saya sudah sadar bahwa itu yang mau diucapkan oleh Tuhan. Karena fondasi saya bahwa satu dengan Tuhan makin lama makin kuat. Saya nggak tahu saudara, fondasi saudara bahwa saudara satu dengan Tuhan itu sudah kuat atau belum. Itu perlu dibangun. Ketika saya mengatakan sama saudara, ketika Tuhan Yesus sendiri berfirman untuk dirinya. Kalau saudara baca doanya Tuhan Yesus, itu dia sedang membuat satu pernyataan. Bahwa dia selaras dengan Tuhan. Jadi perkataannya ini sama dengan yang ada di hatinya. Jadi siapkanlah akal budimu itu, saudara. Itu benar-benar kesadaran kita akan semua yang kita percayai. Itulah yang saya katakan. Kita selama ini tidak punya kurikulum. Kita itu apa? Bayang-bayang semua. Samar-samar ngikut Tuhan. Makanya saudara, sekarang saudara mesti benar-benar belajar. Jadi ibaratnya saudara seperti mahasiswa. Seharusnya sejak dulu kita itu sudah harus out of the box. Guru kita sebetulnya out of the box gitu loh. Ketika dia dibawa pengalaman bagaimana melayani sampai bisa menginjili orang mati. Roh orang mati. Itu out of the box, saudara. Sehingga pasti dia dikatakan sesat. Tetapi dia nggak kuat dengan itu, saudara. Dia terlena di situ, terlena di yang dikatakan sesat ini. Jadi dia sibuk melawan kata-kata sesat ini. Nggak bisa. Disitulah dia makin digebur terus, saudara. Apalagi ketika berusaha ingin, karena dia sudah tidak didengarkan oleh orang-orang secara materi. Sehingga murid-muridnya juga tersandera di situ. Didatangi roh orang mati, datang lagi segerombolan, datang bahkan berjuta-juta. Tapi tahukah saudara, si jahat sudah bisa menawan orang-orang yang tadinya dipimpin oleh Tuhan, ditawan di area dunia orang mati. Puji Tuhan, kita dibawa keluar dari situ. Mau gimana pun dia bilang mau ini, mau itu. Coba saudara perhatikan, sering kan udah naik ke surga kok turun lagi, kok bisa ya?
Lalu ditanya, kenapa kamu balik lagi? Oh iya, karena ini bulat di situ terus, saudara. Sibuk naik yang di situ. Jadi pas waktu mau naik keluar dari situ, terlambat. Terlambat sudah. Kau datang padaku. Itu kenyataannya, saudara. Jadi itu sebetulnya, jadi saudara, kalau saya katakan saudara, ada banyak di antara mereka akhirnya begini. Sayang sekali. Aku menghabiskan waktu untuk diriku sendiri. Jadi mereka itu bersuka cita melihat hari kita, saudara. Jadi kita sedang ada di gerbang. Kita memasuki satu kehidupan yang berbeda. Akhir zaman bagi orang-orang sebelum kita. Dan yang gak mau keluar dari situ, misteri terus bagi mereka. Paling banter mereka, dia sudah Tuhan angkatlah aku, paling nyampe di situ. Dan saudara tidak boleh nyampe di situ saja. Siapkan akal budi. Mari belajar. Dan Tuhan sendiri yang akan ngajar kita. Jadi saudara, saya mulai menemukan begini, kenapa ya kok saya bisa secara berani ngajar kepada saudara. Padahal saudara mungkin mendengarkan out of the box gitu. Gimana mendengarkan pelajaran yang berbeda sekali dengan pelajaran yang sebelumnya. Ketika saya melihat hidupnya yang saya katakan tadi, melihat maksudnya dari cara dia bicara gitu ya. Ada dasarnya dia. Sejak dari kecil. Dia sudah out of the box. Jadi dia melihat perjalanannya. Jadi saudara, kenapa dia ingin sekali membangun bangsanya. Keluar dari keadaan yang selama ini. Dalam keterpurukan. Dia tahu saudara. Jadi ketika dia membahas tentang korupsi, dia benar-benar itu tidak seperti yang diajarkan sebelumnya. Bagaimana cara membebaskan. Jadi dia belajar semua. Sudah diberantas semua, tapi ini sulit. Ada sistem di balik ini. Jadi dia bilang, saya berhutang sekali kepada negara ini karena negara lah yang menyekolahkan saya ke sana. 6 tahun dia sekolah di Amerika gitu. Jadi dia rasanya gitu gimana ya. Tapi saudara, dia tahu kalau saya pun, jadi memang dia bilang mau jadi presiden gitu ya. Sehingga orang-orang juga yang istilahnya yang mendengarkan dia itu kagum sekali. Jadi mereka yang ini, enggak belum. Dia bilang, kalau kita masih seperti ini, walaupun kalau dalam kondisi seperti ini, saya menjadi presiden misalnya, saya pun tak bisa. Karena ada sistem. Jadi dia benar-benar sampai istilahnya, jadi dia bukan hanya begini, dia bukan hanya dia mau maju itu istilahnya benar-benar dari satu studi bangsa ini gitu. Dia memperhatikan. Sejarahnya kuat sekali. Saudara, sejarah saudara harus kuat sekali. Tentang keadaan gereja, karena kita kan ranah kita beda. Kita bukan ranah dunia ini, saudara. Dia di situ, tapi itu jadi kayak contoh bagi kita. Karena saudara, para pemimpin-pemimpin sebelum kita, selalu itu ya sudah ada gerakan baru,
Gerakan baru ini akan menganiaya gerakan baru berikutnya. Enggak pernah begini, saudara. Enggak pernah mau menyikapi apa ya ini Tuhan dalam pekerjaan ini. Sehingga selalu merasa dirinya benar. Itu saudara orang-orang yang selalu ini. Yang selalu dia tahu, dia selalu merasa dirinya benar. Enggak pernah melihat pekerjaan Tuhan secara utuh. Itu sebabnya kenapa saya bisa baca sampai dengan sekarang, bisa santai aja baca semua pengajaran yang di CAG itu. Kenapa bisa? Itu hal-hal yang disampaikan itu benar-benar sampai di luar Alkitab gitu. Kenapa bisa nangkep? Kenapa bisa baca tanpa sedikit pun slow aja gitu? Kenapa bisa juga dibawa keluar dari situ? Padahal baru saya baca. Kenapa bisa melihat Tuhan bicara sekarang? Lebih dari situ. Kenapa dengan cepat? Karena Tuhan kita itu hidup, saudara. Dia benar-benar nyata. Saudara masih segar kita, saudara, berangkat dari pengalaman roh bersama dengan Pak Andreas. Masih segar. Ingatan saya masih segar sekali kok, bukan lama. Pengalaman bagaimana? Pengalaman roh cukup banyak juga lah. Tapi kenapa ketika dibawa ke sini sampai dikatakan persiapkan akal budimu? Banyak orang berpikir mungkin, oh Bapak masih ini kan, masih di alam roh kan katanya. Saya ketawa aja. Seolah-olah berpikir, oh kita sudah nggak alam roh lagi. Tahukah saudara? Orang yang mengalami ini, Paulus yang mengalami ini, dia sudah mengalami banyak sekali pekerjaan roh. Tapi kenapa dia bilang? Dengan akal budiku. Dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Saudara, persiapkan akal budimu. Saudara, kita bisa lewat. Ini saudara masih pergumulan. Ini saudara, ini menjadi bagi banyak orang, ini menjadi ayat sukar. Ketika muncul gerakan hyper grace, wah langsung tuding semua, termasuk saya juga. Walaupun memang ya seperti itu, banyak tersandera juga di situ. Kan orang kan lihat buahnya, hasilnya bagaimana, di mana mereka sekarang. Apakah saudara dengarkan gaungnya lagi? Tidak. Sekarang tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Di mana kata bertindaknya lagi? Kapan proses kita itu sampai mengenal Allah? Kapan? Berbahagialah orang yang menanti-nanti. Jadi saudara, selama ini saudara, kita ini diajar saudara. Tapi harus ada hasil dari pelajaran kita. Ada hasilnya. Orang kuliah itu ada hasilnya. Dia dapat nilai. Ada yang sampai cum laude.
Kita belajar. Siapkanlah akal budi. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, pergumulannya Paulus, itu terus berlanjut, saudara. Pengalaman ini terus berlanjut. Disinilah akal budi kita itu diajari langsung oleh Tuhan yang benar. Ketika kita mempersiapkan, ketika akal budi kita diajari, sampai kita mengerti hati Allah yang sesungguhnya, sampai benar-benar sadar. Disinilah dikatakan Injilnya itu, firmannya itu. Sudah perhatikan di 1 Petrus itu ya. Perhatikan. Kalau kita lihat ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ada masa-masa kebodohan kita. Jadi perjalanan kita, saudara, untuk diselamatkan, itu perjalanan yang panjang. Jadi ada masa-masa kebodohan kita, tapi nggak boleh bodoh terus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ada fase ini. Tapi fase itu berlanjut terus, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang ada sekarang ini kondisi daripada orang-orang percaya. Hanya melihat, oh Allah itu, oh Bapa yang baik. Oh yang mengampuni, oh yang akan memberkati. Hidupnya masih di dunia aja putar-putar. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh siapa? Oleh Yesus yang berinkarnasi itu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Apakah dulu pelajaran ini dengan detail kita terima dulu? Waktu tentang Tritunggal itulah kita tentang mengerti ketika ada Allah, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kita mengenal pribadi Roh Kudus sebagai ibu. Itu berlanjut terus pelajarannya. Ketika sekarang kita mulai mengerti, oh ternyata cuma satu Allah. Kita baru mengerti. Semua itu ternyata pekerjaan Allah. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena ada pelajaran sebelumnya yang saya pelajari. Guru kita itu hanya mempelajari satu sisi saja. Yaitu tentang apa? Remuknya insan, keluarnya roh. Sehingga ketika dia diajarkan tentang Tritunggal, tentang Allah Bapa, Anak, bukan ini, bukan itu. Sehingga dia buat image yang baru. Dia lupa ada pengajaran sebelumnya, orang sudah melewati itu. Apa yang disampaikan dia? Jadi yang sampaikan jadi apa yang kita alami sebetulnya itu sudah dialami oleh orang-orang yang ada di Cina.
Kalau kita baca bukunya Watchman Nee, seolah-olah nggak ada lagi tentang rohnya. Padahal sebelumnya mereka sudah melewati yang namanya pengalaman-pengalaman roh. Dan hasilnya mereka kecewa. Makanya dia sampai buat buku sampai 3 buku manusia rohani. 1, 2, 3. Saudara, itu berkali-kali saya baca, saudara. Dan saya melihat tingkat pengertian saya baca buku 1, itu bayangkan sampai berkali-kali. Saya tekun membacanya sampai terus. Tebal-tebal segini loh. Baca semua. Sehingga punya fondasi ketika saya mau mengatakan sesuatu, itu ada fondasinya semua. Tapi orang yang tidak pernah merenungkan seperti itu dengan gampang aja bilang, wah udah lari ini, nggak ngeroh lagi ini. Sudah daging ini yang kuat katanya. Silahkan saja. Silahkan saja saudara mungkin mengawang-awang terus, ngeroh terus, silahkan saja. Mari kita lihat. Karena makin lama saudara, panasnya itu makin dinaikkan. Goncangannya itu makin kuat. Umat yang mengenal Allah. Jadi saudara, apa yang kita pelajari hidup selama-lamanya tidak seperti daging kita ini kan suka, hidup selama-lamanya nggak akan mati tuh. Tapi saudara, di masa ini justru kita itu belajar. Sampai akal budi kita ini bisa menangkap semua maksudnya Allah. Sampai saudara akan benar-benar nanti saudara. Saya berdoa dan saya yakin saudara akan terjadi bagi kita semua. Kalau saudara tekun. Saudara akan melihat bagaimana semua yang saya katakan itu nyata, benar. Dan saudara akan belajar lebih lagi. Semua kita ini saudara. Lebih dari yang saya sampaikan sekarang. Karena kamu, lihat ini saudara, ini terakhir aja ya, 2 menit lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kalau ketaatan kepada Tuhan, saudara, itu samar-samar, saudara. Tuhan yang mana yang mau kita taati? Emang ada pernah orang lihat Tuhan? Kalau orang mengatakan, oh Tuhan bilang begini. Tuhan yang mana? Ketaatan kepada kebenaran. Kapan kita dapat kebenaran? Kapan saudara punya pengalaman kebenaran? Dari mana saudara tahu itu kebenaran? Dari kita itu mengenal kebenaran itu. Tinggallah dalam firman-Ku. Engkau akan mengetahui kebenaran. Awalnya kebenaran itu saudara, itu kita tangkap di alam roh sebagai pewahyuan. Tetapi gak boleh berhenti sampai di situ. Pewahyuan itu harus benar-benar menjadi kebenaran atau menjadi pengalaman di dalam kita. Barulah kita itu tahu itu kebenaran. Lalu dikatakan, jika anak itu benar memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ketika kita berjumpa dengan kebenaran, kita bisa mengenal, oh anak itu ini toh. Jadi bukan yang kita bayang-bayangkan yang datang menghampiri kita berjubah putih.
dengan sinar kemuliaan. Iblis bisa tiru. Dia akan buat dirinya. Dia datang berjubah putih. Datang di hadapan saudara. Anak, ketahuilah. Akan terjadi nanti begini. Siapkan dirimu. Aku segera datang. Percayalah saudara. Itu dari si jahat. Karena Tuhan tidak pernah mengulang-ulang perkataannya itu terus. Kalau diulang-ulang, oh aku sudah mau datang, pengangkatan mau terjadi. Percayalah itu bukan dari Tuhan. Sekalipun disebutkan oleh, oh dia nggak tahu tentang ini, tentang pengangkatan. Beritanya dari itu terus, masa surga beritanya itu terus. Kayak radio rusak aja. Kayak Saddam Hussein aja dia sudah mati, masih terus diputar tentang pidato-pidatonya. Kenali saudara pekerjaan si jahat. Sekalipun itu nampaknya wow. Bersinar. Kemarin saudara, saya dapat mimpi. Tuhan datang di rumah saya. Betul saudara. Dia merasakan, oh saya merasakan ketenangan, kedamaian. Iblis juga bisa membuat itu. Oh lewat dua. Ketawa-ketawa mereka. Oke, baik. Karena sudah ada yang ketawa-ketawa, jadi saya harus hentikan. Kita lanjut besok ya. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengajari kami makin hari makin jelas. Terima kasih kami lebih percaya kepada firman-Mu. Bahwa Engkau sendiri mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus mempersembahkan bejana ini. Karena kami tahu kami tidak bisa menyelamatkan bejana ini. Hanya Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Tolong kami terus untuk menyadari bahwa hidup kami ini bukan kami lagi. Tapi Engkau yang hidup dalam kami. Terima kasih. Kekudusan-Mu menjadi kekudusan kami. Sukacitamu menjadi sukacita kami. Pengharapan-Mu menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami boleh berani berkata, kami sudah melihat Engkau. Dan kami dipuaskan memandang wajah-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang bekerja, kami bekerja bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyatu dengan kami. Dan kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagimu-lah segala kemuliaan. Sekarang sampai selama-lamanya. Biar semua orang percaya katakan. Amin. Baik.